Ya, oke guys, balik lagi sama gua. Ya, arah data lu bisa bohong ya, oke. Hari ini gua mau bahas saham BVIC ya. Ini kuartal 2 udah keluar. Hari ini hari Selasa ya, 19 Juli. IHSG hari ini 1,11%, gila guys. Tadi gua sekilas gue lihat gua juga banyak yang hijau juga ya. Banyak banget. Eh, ya semoga gini terus ya. Semoga Amerika nggak lagi suku bunga naik-naikin lagi. Pada panik. Semoga jalan terus tembus 7.000 lewat. Ya, kemarin gue masuk di Antam dan Tins ya beberapa hari lalu. Bentaran hijau ya. Itu kalau gue gimana ya? Gini kalau masuk di saham itu nggak usah nunggu-nunggu guys kata gue. Kalau gue misalnya kayak Antam kemarin gue, ini kan dia 6% ya. Gue masuk di 1.570-an lah. Karena gue tuh punya hitungan kalau EPS kan Antam itu di harga gini. Nah ini gue cuma mau sedikit aja. Ini kan menurut gue Antam kan di harga segini. Ketika kemarin ARB keras dia tembus 1.500 kan gue masuk. Kenapa gue nggak nunggu sampai 1.200? Karena nggak ada yang pasti saham guys. Kalau gue simpel gini aja, kalau udah di harga fundamental di antara itu ya gue masuk aja. Meskipun gue udah siap besok ARB ya. Tapi ternyata yang terjadi ya soalnya gini guys, ada orang yang nunggu sampai 1.200 dia nggak masuk-masuk. Sekarang udah keburu terbang Antamnya kan. Nah, gitu guys, di saham itu kalau gue tipenya timing di market ya. Masuk tuh nggak perlu terlalu banyak nunggu gitu loh, ya. Kalau ini udah tahu nih di harga fundamentalnya, udah turun, oke ya masuk aja gitu loh. Karena lo nggak tahu kapan dia terbang. Itu loh guys, nggak bakal tahu, nggak mungkin lo mau pakai analisa teknikal lah, dermologi, fundamental atau apa. Ada sekarang kan yang analisa pakai rasi-rasi bintang gitu ya. Ya, ada kan ya, lo mau pakai analisa apa lo nggak bisa tebak besok nih kapan turun, nggak bisa lo. Ya, masuknya kalau udah di harga fundamental lo masuk aja. Dan cukup jauh ya, cukup kan karena waktu itu kan gue lihat Antam di 1.500 dan menurut gue harga mentok mulai mahal di 2.400. Lumayan jauh gapnya kan menurut gue kan ya gue masuk. Meskipun gue udah siap besoknya ARB lagi ke 1.300 atau 1.200 gue udah siap. Kenapa gue nggak nunggu sampai 1.300 1.200 ya? Karena nggak ada yang tahu. What's gonna happen tomorrow? Nggak ada yang tahu. Masuk aja selama masih fundamental gitu. Maksud gue jangan terlalu lama ambil keputusan gitu guys. Nanti lo nggak cuan-cuan gitu loh. Jadi porto lu merah-merah terus gitu. Gitu ya guys. Kalau gue sih tipenya gitu. Tapi mungkin gue nggak, ya cara gue nggak cocok sama lu ya terserah. Oke, jadi bahas Antam nih gue. Tensnya tadi juga naik ya. Tensnya naik gede juga hari ini loh tadi gue lihat. Oke, now BVIC. Ya BVIC ini kuartal 2 ya guys. Gue usahain gue update mungkin ya untuk kuartal terbaru ini. Ya. Ya grafik ini sebenarnya Bang Lana juga ya. Dari tahun ini sih angkatannya BRI ini masuknya nih, angkatan tua nih sah, sepuh di dunia di Bursa Efek Indonesia nih. Tapi grafiknya begini-begini aja. Nanti ada satu kesimpulan yang mau gue kasih tahu kalau soal bank ini ya. Ya, BVIC adalah lembaga keuangan yang bergerak di industri perbankan lah. Ada juga Bank Victoria Syariah ya, gue nggak tahu gimana. Gue jujur loh guys, apa gimana emang gue belum pernah lihat bank ini sih di mana kantornya. Apa gue yang katro, maaf ya guys, jujur. Meskipun ini katanya udah bang lama, jujur aja nih, mungkin gue yang katro ya, ngapa? Ampunilah kalau gue katro. Gue juga katro sih, gue akuin, kampungan. Ya, kita langsung bahas laporan keuangannya aja ya. 3 triliun, 2,7 triliun turun, ekuitasnya minus 7%, lalu 2,6 triliun minus 2%, dan sekarang 3,2 triliun, wih, naik 21%. Wih, ekuitasnya naik tergede ya dalam 4 tahun terakhir. Ini ekuitas terbaik dalam 4 tahun terakhir ini. Dari angka aja udah kelihatan.
Ini lagi bertumbuh. Saham beredar 10 miliar. Ya, book value-nya 290, 266, 259, 314 ya. Per bulan dia naik, per tahun naik 3,46%. Maka 2023 kira-kira book value dia 314 dikali 0,0223. Ya, 23% kan? Ya, maka book value dia sekitar 321 tahun depan. Sorry, 1,346. Juga sih. Not 314 ke 324 berarti per bulan naik berapa? Berarti per bulan naik 0,26% ya. Bentar. Ya, 0,26%. Maka bulan berarti 0,26 berapa tuh? 314. Ya, 315 lah guys ya. 315 nih di Juli sampai September. Harga rata-rata saham 168 balik 5, sorry ya, pokoknya 73, 170 dan 144. PBV 0,58, 0,27, 0,66 dan 0,46 ya. Diblokir dulu. Ya, berarti rata-rata hanya 0,49 dia dihargai. Maka harga prediksi gue pakai rata-rata aja 0,49. Maka iya, 154 ya harganya. Kalau yang gue dapat sekarang dia ada di harga berapa PBV aslinya guys? Ya, 130. 130 dibagi book value 315 nih. Padahal dia book value-nya gede ya. 0,41 sekarang dia guys PBV-nya. Price to book value 0,41 ya, agak menurun. Ya guys, PBV ini selalu di bawah 1 ya. Lu kalau belajar teori dasar bahwa PBV di bawah 1 pasti murah. Itu teori dasar. Tapi itu bisa punya arti lain. Arti lainnya adalah PBV di bawah 1 itu berarti barangnya busuk, jelek. Sampai orang mau bayarin 1 aja nggak mau. Nah, itu punya arti itu juga guys. Ya, be careful. Ya, be careful ya. Jadi soal PBV ini lu be careful. Kenapa sering PBV di bawah 1 ya? Ini yang gue dapet ya dari hasil baca banyak banget tuh, udah ratusan gue ya, laporan keuangan gue baca perusahaan. Sering gue temuin pertama laba jeblok laba. Ya ROE-nya jelek, macam-macam, labanya jelek. Enggak. Sering gue dapetin PBV di bawah 1, DPR-nya kecil, dividen payout ratio-nya kecil, jadi nggak menarik. Misal dia punya keuntungan 1000 per lembar EPS. Dia cuman bagiin lo RP misal 1800. Ini contoh Saratoga ya. Contoh, gua ambil contoh Saratoga. Saratoga lu tanya, kenapa dia selalu PBV di bawah 1? Padahal perusahaannya bagus secara data keuangan, laporan keuangannya. Karena contoh kasus kemarin, dia punya EPS 1800. Dia cuman bagiin dividen RP 60, cuman 3% DPR-nya. Ya nggak, ya itu hancur harganya. Akhirnya nggak ada yang mau bayarin dia di PBV 1. Itu Saratoga tuh PBV 1-nya tuh 4.100 loh guys. Sekarang dia di 2.300-an kan. Kenapa orang nggak mau bayarin dia di 4.100? Nggak worth it. Nggak worth it tuh barang. Ya, karena dividen. Ya, itu kecil. Nah, faktor kedua lainnya, yang satu lagi faktornya adalah dia nggak pernah bagi dividen. Ada juga perusahaan yang nggak pernah bagi dividen, makanya PBV-nya selalu di bawah 1.
ring. Nah ini kenapa dia selalu di bawah 1? Pasti nggak jauh-jauh dari urusan laba dan dividen. That's it. Ya. Nanti kita lihat labanya deh. Ya, kita bahas laba nih sekarang. Laba 10,4 miliar. 10,8 miliar atau naik 21 miliar, naik 95% dan naik 71 miliar. Iya, naik gede banget nih, 232%. Sekarang kita lihat ROE-nya, ini bagus apa enggak ya? Yang ini 10 miliar, ROE 0,35%, kalau di 0,6 doang, 0,7 jelek. Ini jelek, ya wajar, jeblok. Ya, PBV-nya jeblok. Gak ada orang bodoh apalagi ya, yang udah ngerti ya, masalah return dalam main saham tuh, nggak mungkin dia hakain barang begini, cuman ROE-nya segini, nggak mungkin. Ya, makanya nggak akan terjadi kenaikan harga di perusahaan begini. Terus 10,8 ROE 0,39 kali 2 ya cuma 0,7an, jelek, sangat jelek. Nah ini mulai naik 21 miliar ya, 0,7 berarti 1,4% ROE, masih jelek, guys, masih jelek. ROE yang bagus tuh per tahun 10% ke atas ya. Dan ini naik 232%. Oke, dia naiknya 232% ya. Cuman lo harus tahu 71M ini bagus apa enggak untuk ukuran dia. Nah, itu guys. Jadi 71M ini dengan ROE 2%. 2% kali 2, 4%. Masih jelek guys. Jujur. Masih jelek. 4% per tahun tuh masih jelek. Ya, jadi oke. Tapi gue akuin dia bertumbuhnya dalam 4 tahun mulai bertumbuh. Tapi tetap ini masih belum menarik. 71M ini belum menarik. Ya, ini gue jujur ya wajar. Makanya ROE PBV dia jeblok. Ya kan? Nah, ayo kita lihat dividen habis itu ya. Oke, EPS dulu deh sebelum kita bahas dividen. EPS 1,5 dan ini EPS tertinggi, oke lah 6. Ini kuartal 4 EPS-nya 2019 dia rugi minus 2, ini rugi lagi 2 minus 28 minus 11. Dan ini untung ya, berpotensi dia untung tahun ini ya, maka kalau dia untung berpotensi tembus EPS 13. Ini guys ya, 13. Oke, gue akuin mungkin tahun ini dia kinerja dia yang terbaik. Timbang 4 tahun belakangan, ya kinerja BVIC ini yang terbaik. BPS dia nggak pernah bagi ya guys, ini nggak pernah bagi, jujur aja guys. Ini juga yang pasti bikin jeblok PBV-nya ya. Coba gue lihat dividen historinya BVIC. Victoria. Dia kan ini perusahaan lama, seangkatan BRI nih. Nah ini gue mau nyampein lo satu hal ya. Ini kan dia perusahaan lama nih, ini seumuran BRI lah. Mulai IPO 2005-an ya. Dia terakhir dia cuma pernah tercatat bagi dividen 3 kali seumur hidupnya. Ya. Nih. Ini data cuma sampai 2005 ya secara grafik. Mungkin dia lebih dulu ada sebelumnya karena mungkin yang tercatat baru dimasukin data di sini. Tapi mungkin udah ada sebelum-sebelumnya. Ya guys. Jadi dia tercatat dari 2005 berapa 17 tahun sampai sekarang cuma pernah bagi dividen 3 kali. Dan terakhir dia bagi 2014. Ini BVIC ya. Gue cuma bilang gini guys. Lu kan suka ya contoh ya, lo suka di brain apa ya, adalah ya pokoknya mau brainwash di luar gitu kan. Ya pokoknya ini intinya ada teori seperti ini. Wah bagus dong perusahaannya nggak bagi dividen kan, ya berarti kan nanti perusahaannya bisa berekspansi menggunakan ya keuntungan semuanya nggak bagi dividen, dia nggak bagi ke lo nih, sehingga dia bisa berekspansi kemana-mana, wah gitu-gitu kan, ya nggak? Otomatis nanti harga sahamnya naik. Wih, berarti lu seneng dong punya perusahaan yang bertumbuh terus ekspansi, harga sahamnya naik. Teorinya kelihatan keren guys, kayak gitu. Fakta di lapangan nggak begitu. Nah, fakta di lapangan tuh nggak begitu. Ini contoh BVIC ya. Seumur hidup, ini dari yang tercatat ya dari 2005 sampai 2020 ini 17 tahun. Dia cuma pernah bagi dividen 4 kali.
Otomatis tiap tahun kalau dia untung buat dia semua dong. Otomatis ekspansi kan. Sekarang lo lihat hasil dia 17 tahun. Ya berarti 13 tahun gak bagi dividen lah. Apa hasilnya? Ternyata di situ-situ aja kan. Ya, 17 tahun lalu RP 76. Sekarang RP 129, cuma better dikit doang. Selama 17 tahun loh, ya. Jadi apa yang lo dapat guys 17 tahun? Anggap lalu taruh di sini. Lo dapat perusahaan yang bertumbuh? Enggak juga. Enggak juga. Lo nggak ada, jadi nggak bertumbuh. Lo dapat dividen nggak 17 tahun? Enggak. Cuma 4 kali, oke, 4 kali. Ya. Grafiknya ada terjadi peningkatan capital gain yang oke nggak? Enggak juga. Ya, begini-begini aja. Ini berapa? 15 tahun lalu 130, sekarang nggak beda jauh. 13 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. 130 juga. Nah, lu artinya terjadi stuck duit lu di sini kalau lu taruh. Sekarang gue mau buka pikiran ya guys ya. Kita cek dividen history BBRI. BBRI dia selalu bagi dividen guys. Ini ada historinya selalu per tahun rutin. Nah. Nih dari tahun yang tercatat ya. Ini BBRI. Nih dari 2008, 2009, ya 10, 11 rutin lah. 12, 13, 14 sampai 2022 ya. Ini selalu rutin membagikan dividen. Dan lo bisa lihat cek perbedaan grafiknya. Lo bisa cek sendiri. Ya. Jauh banget kan? 17 tahun lalu BBRI 260, sekarang udah naik hampir 18 kali lipat, 4.100. Naik 18 kali lipat duit lo. Ya. Ini rutin membagikan dividen tiap tahun. Ya, jumlahnya hampir selalu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Bandingkan dengan perusahaan selama perbankan yang katanya ya tidak membagikan dividen, kan katanya logikanya buat membangun perusahaannya. Ternyata dari 2005 dan sampai sekarang tetap gitu-gitu aja gitu guys. Ya. Makanya gue cuma kasihan ya kemarin, aduh lu orang di brainwash begitu loh. Ya, artinya apa? Lu ya sebenarnya maaf ya, mungkin ya oke tidak melanggar hukum, tidak memberikan dividen, tidak ada aturannya yang mewajibkan. Tapi fakta di lapangan, tapi kalau lu mau pakai teori bahwa ketika lu tidak bagi dividen perusahaannya akan bagus ke depannya begini-begini, ya ternyata terbantahkan ternyata. Ya. Ternyata ya jadi contoh ya 17 tahun jadi begini-begini aja grafiknya. Ya, cuman begini-begini aja. Beda jauh sama yang sebelah. Ini bukan cyclical loh. Nah, yang kemarin gue patut sesalkan di SMDR itu ya. Disuruh nggak bagi dividen. Padahal lo tahu SMDR itu cyclical bro. Ya enggak. Itu sekarang naik gede karena pure karena harga fresh-freshnya lagi ngomong gila-gilaan. Ketika kondisi nanti fresh sudah normal, turun itu. Sama aja kayak batu bara. Ya ini yang nggak cyclical aja, nggak bagi dividen aja begini aja grafiknya. Nanti apalagi lu, ya ampun Samsung. Nah makanya gue bilang guys, gue cuma bilang sama lu hati-hati di brainwash itu. Brainwash itu kita kan juga punya pikiran gitu loh. Lu harus berpikir, make sense gak brainwashan itu? Masa perusahaan cyclical lu suruh nggak bagi dividen? Perusahaan cyclical. Ini yang nggak cyclical aja grafiknya begini. Ini TKIM aja yang pelit aja nih TKIM. Yang bukan cyclical juga. Grafiknya juga nggak jelas. INKP juga persis tuh grafiknya tuh. Ya kan? Ya begini. Nah itu aja guys. Jadi gue cuma mau sedikit open aja lah. Terserah. Dan apa yang gue omongin ini ya didukung juga misalnya sama Benjamin Graham. Ya yang nulis buku Intelligent Investor. Investasilah di perusahaan yang kalau gue nggak salah dia ngomong 5 tahun berturut-turut memberikan dividen deh. Konsisten. Ya itu banyak kok keuntungan buat lo ya. Jadi kalau gue simpulin BVIC ini dia lagi membaik. Ini tahun terbaiknya dia ya. Secara ekuitas dan laba ini tahun terbaiknya dia 2022. Tapi apakah labanya menarik? Tidak. Belum menarik menurut gue. Tapi terserah aja sih kak. Kalau gue pribadi nih karena nggak pernah bagi dividen nggak cocok sih buat lo investor jangka panjangnya. Lo lebih baik taruh duit aja di BRI itu loh. Lebih better
lebih jelas. Ini mungkin cocoknya hanya untuk swing trader kali ya. Ya buat lo investor nggak cocok sih, nggak rekomend menurut gua. Oke guys, sampai sini aja guys. Semoga video gue bermanfaat. Sampai lagi video gue berikutnya, karena datang nggak bisa bohong ya.